Kita sudah memasuki bulan April, nggak lama lagi kita akan merayakan Waisak. Walaupun Waisak juga kali ini agak bergeser ke bulan 6, biasanya sih bulan 5. Karena Waisak itu artinya bulan 5 sebenarnya Mei. Antara Mei memang sama berakhir di awal bulan 6. Ya itu karena perputaran bumi, matahari itu memang selalu ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Apakah saudara sekalian punya idola dalam hidupnya? Punya ya? Entah itu siapa, pokoknya ada sih yang diidolakan. Kalau kita mengidolakan seseorang, pasti orang itu punya nilai lebih di mata kita ya. Apakah orang tua kita, guru kita, pacar kita, atau penyanyi ini, penyanyi itu, ya. Kita melihat dia itu punya nilai, punya kualitas, sehingga kita mengidolakan. Bahkan saking tergila-gilanya kadang-kadang di semua hal digunakan. Di kamarnya dipasang posternya, ya kan? Di AP-nya semuanya pasang fotonya dan lain-lainnya. Itu karena kita mengidolakan sesuatu yang kita anggap wah ini sebagai role model, contoh yang kita sukai. Tetapi kalau kita meninjau lebih jauh, apakah yang selama ini kita idolakan itu memang betul-betul punya kualitas-kualitas baik yang sudah tidak berubah, punya sifat-sifat mulia yang memang sangat pantas untuk kita tiru. Banyak kan ada orang yang menirukan, oh misalnya siapa penyanyi itu, penyanyi ini, memang hebat, tapi secara moral, etika mereka sangat buruk sekali. Jadi nggak bisa dicontohkan sebagai satu sosok yang bisa kita banggakan. Kalau kita sebagai umat Buddha, tentunya kita harus berbangga. Kenapa? Karena ada sosok yang kita jadikan tempat kita berlindung, yaitu Buddha. Buddha itu bukan nama kan, kita tahu Buddha itu bukan nama. Buddha adalah sebutan yang diberikan kepada mereka-mereka yang dalam kehidupannya itu berhasil menghancurkan semua sifat-sifat buruk dalam dirinya. Keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, kegelisahan, semuanya sudah dihapuskan. Dan sifat-sifat baik di dalam dirinya itu semua tumbuh. Cinta kasih, kasih sayang, simpati, semuanya ada di dalam dirinya. Nah sosok seperti inilah yang kita jadikan tempat untuk berlindung sebagai tauladan. Karena ketika kita mengikuti jejak satu makhluk yang sempurna, maka kita juga akan bisa menjadi sempurna seperti beliau. Karena beliau memang adalah sosok yang telah menyelesaikan tugasnya. Suatu ketika ada seorang jutawan di masa Buddha bernama Anathapindika. Dia sering sekali mengunjungi adiknya di daerah lain. Biasanya kalau Anathapindika datang ke sana, dia selalu disambut dengan sukacita, disediakan makanan-makanan yang hauce, semuanya yang enak-enak semuanya ya. Tapi satu ketika dia berkunjung, dia tidak mendapatkan sambutan apapun. Karena adiknya ini sibuk dengan satu urusan yang dia memang harus selesaikan dengan sebaik mungkin. Lalu Anathapindika ini heran, apa sebabnya? Gak pernah terjadi seperti ini. Nah, lalu dia bertanya kepada adiknya ini, kenapa kamu berperilaku tidak seperti biasanya? Oh maafkan saya, karena saya sangat sibuk sekali
untuk mempersiapkan persembahan yang akan saya berikan kepada Buddha. Begitu mendengar kata Buddha, Anathapindika ini seperti kayak orang lagi kasmaran. Ya. Hatinya itu bergetar. Belum pernah dia mendengarkan kata-kata ini. Dan dia juga sangat bersemangat sekali untuk bertemu Buddha. Wah, saya harus segera bertemu. Adiknya mengatakan, ya sabar nanti siang Buddha akan datang. Nah begitu beliau bertemu dengan Buddha, langsung Anathapindika ini menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha ini. Namun sebelum dia ketemu sama Buddha di siang harinya itu, di dini hari itu dia nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur karena mendengarkan kata-kata Buddha itu. Sampai-sampai dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Buddha. Setiap malam, setiap jam dia terbangun. Jam 2 terbangun, ingin bertemu dengan Buddha. Karena keinginannya yang begitu besar untuk bertemu Buddha, dia akhirnya memberanikan diri untuk jalan di tengah kegelapan melewati kuburan. Dia tidak takut. Ya. Karena begitu ada timbul keyakinan dalam dirinya sadar, maka ada cahaya dalam batinnya yang membimbingnya untuk bisa bertemu dengan Buddha. Dan akhirnya beliau menjadi salah satu murid awam, ya, umat awam utama yang sangat mendukung perkembangan agama Buddha, Anathapindika. Nah, nanti kita akan bicara lebih jauh lah tentang Anathapindika, betapa dermawannya. Kayaknya zaman sekarang sampai saat sekarang ini saya belum pernah dengar ada cerita orang sedermawan Anathapindika. Sampai di zaman ini ya sudah 2500 tahun yang lalu. Meskipun jejaknya sebenarnya bisa dilakukan kan, tapi nggak ada. Karena apa yang beliau lakukan itu hampir impossible. Ya. Bayangkan itu, beliau mengorbankan semua harta bendanya untuk mempersembahkan wihara kepada Buddha. Ketika dia bahkan dipancing untuk membeli tanah lahan wihara itu dengan uang emas, oke, dia siap. Ditutup dengan uang emas sama dia. Jadi beliau itu enggak gentar untuk melakukan kebaikan, untuk dipersembahkan kepada Buddha. Nah ini kenapa? Karena beliau tahu kualitas dari Buddha. Nah, kita akan berbincang tentang guru kita yaitu Buddha. Kita yakin kepada Buddha. Sebenarnya semakin kita kenal dengan Buddha dengan baik, dengan kualitas-kualitas baik ucapannya, tubuhnya, maupun juga aktivitas batinnya, maka kita semakin yakin kepada Buddha itu sendiri. Nah, kita mulai coba dari tubuhnya. Di dalam sutra, di kitab-kitab suci, sutta dikatakan tubuh Buddha itu terbentuk dari 32 tanda. 32 tanda kebesaran manusia agung. Yang salah satunya contohnya baik di telapak tangannya ataupun di telapak kakinya itu ada roda dharma. Coba lihat tangan kita ada enggak? Mana tahu ada kan? Ya, kalau kita juga bisa memiliki salah satu dari 32 tanda-tanda tersebut. Kalau betul-betul melakukan kebajikan yang sangat tekun sama seperti beliau. Ya. Ada roda dharma di telapak tangannya, di kakinya. Giginya juga seperti itu bagaikan susunan mutiara. Jadi ada 32 tanda utama dan 80 tanda lainnya. Kalau contohnya tanda sekundernya itu apa? Kukunya. Kukunya itu diterangkan seperti kayak tembaga. Tembaga itu warnanya kayak apa ya? Ya seperti agak kekuning-kuningan ya sebenarnya ya. Agak kekuning-kuning emas gitu dia.
Jadi ada kebesaran-kebesaran seperti itu dari tubuhnya itu sendiri. Dan ini terbentuk dari akumulasi perbuatan baik yang dilakukan terus-menerus. Jadi kita harus punya keyakinan, kenapa ada orang-orang yang punya kualitas-kualitas baik seperti itu, ya karena memang mereka terus melakukan perbuatan baik yang konsisten. Contohnya, suara Buddha itu sangat halus dan lembut sekali, diakibatkan karena beliau tidak pernah mengatakan kebohongan. Hanya mengatakan kebenaran saja. Hanya kebenaran yang ada, tidak pernah ada kebohongan. Yang telah dia lakukan ketika beliau menjadi seorang bodhisattva dalam banyak kehidupan. Terus menerus dikumpulkan kebajikan-kebajikan ini. Kemudian juga Buddha ini tubuhnya itu memiliki satu keunggulan, yakni di kepalanya itu ada orang-orang yang karena tidak mengerti dia pikir sarang tawon di kepalanya. Anak-anak kecil berpikir, ada sarang tawon di kepala Buddha. Itu bukan sarang tawon, tetapi itu adalah satu cekungan yang memang seperti itu dia, kepalanya itu, akibat dari proses belajar yang berkepanjangan yang beliau lakukan. Nah, Unisa kalau dalam bahasa Palinya. Ini ciri dari seorang calon Buddha. Unisa itu sebenarnya kurang lebih 2-3 cm aja dari kepala gitu ya. Tapi pernah ada seorang murid beliau yang juga seorang bodhisattva. Beliau ingin mencoba untuk mengukur sebenarnya berapa sih ketinggian dari Unisa ini. Karena bodhisattva ini juga mempunyai satu kemampuan, kekuatan gaib. Dia coba untuk mengukurnya. Namun apa yang terjadi? Setiap kali dia mengukur ketinggian dari Unisa tadi, dia tidak bisa menggapainya. Karena Unisa itu terus makin meninggi sampai ke alam dewa, sampai menembus alam dewa. Sehingga membuat bodhisattva ini menjadi kelelahan. Wah, sangat dahsyat kemampuan yang dimiliki oleh Buddha. Tidak bisa diukur oleh siapapun juga. Nah, itu merupakan ciri-ciri yang beberapa ciri yang sebenarnya dimiliki oleh Buddha. Buddha juga tubuhnya selalu mengeluarkan aroma yang harum. Kalau kita kan masih kalau capek sedikit ya, olahraga nanti bau keringat, bau apek gitu ya. Apalagi kalau nggak mandi berapa hari kan. Buddha itu tubuhnya memancarkan, selalu mengeluarkan aroma yang harum di tubuhnya. Ya karena kualitas bajik, noda batinnya nggak ada lagi. Jadi tubuhnya itu selalu memancarkan aroma yang baik. Kemudian di kitab-kitab juga diterangkan, Buddha ini dapat menciptakan menduplikasi istilahnya ya, menduplikasi, cloning kalau zaman sekarang itu istilah cloning ya, dapat menduplikasi tubuhnya itu menjadi sebanyak mungkin yang dia mau untuk hadir di sini, misalnya hadir di sini, kemudian hadir di mana-mana di waktu yang bersamaan dan bisa mengajar hal-hal yang berbeda-beda. Itu merupakan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Buddha. Nah, tubuhnya itu juga terbuat dari, tubuhnya selalu memancarkan cahaya. Ya, jadi ada, sering kan kita lihat kalau di rupang-rupang Buddha tertentu ada aura di belakangnya itu, ya. Nah, itu merupakan pancaran dari
cinta kasih, kebijaksanaan Buddha yang tak terhingga, yang senantiasa menyertainya. Bahkan dalam radius 100 meter, orang-orang yang mempunyai niat buruk kepada Buddha itu bisa terpesona dengan apa yang mereka lihat. Pancaran dari tubuh Buddha itu bisa membuat orang yang punya niat buruk bisa berubah pikirannya. Contohnya kasusnya ketika Dewadatta itu ingin membunuh Buddha, beliau itu membayar tukang pemanah yang handal untuk membunuh Buddha. Lalu pemanah ini menunggu di tempat-tempat tertentu di mana Buddha akan lewat. Tapi begitu Buddha lewat dan dia melihat Buddha, dia nggak bisa menarik anak panahnya itu karena pikiran jahatnya berubah. Ya, dia lupa dengan perbuatan buruknya itu, sehingga akhirnya panahnya jatuh. Dia juga mengakui kesalahannya kepada Buddha, bahkan menjadi murid Buddha, menjadi biku. Seperti itu ya. Karena kekuatan aura cinta kasih Buddha itu sangat luar biasa besarnya. Jadi tubuhnya selalu memancarkan aura kasih sayang yang sangat dahsyat sekali, yang bisa dirasakan oleh bahkan orang yang mempunyai niat-niat buruk kepada beliau. Jadi banyak sekali sebenarnya kualitas dari tubuh Buddha. Diterangkan itu terbentuk dari 100 juta kebajikan yang luar biasa yang telah Buddha lakukan, sehingga beliau mempunyai kualitas baik seperti ini. Nah, makhluk seperti ini kan pantas untuk kita jadikan tauladan sebagai guru karena punya kualitas. Selanjutnya apa? Ucapannya. Ya, ucapan Buddha selalu saja membawa satu ketenangan, kedamaian bagi yang mendengarkannya. Mereka akan bisa mengerti Dharma. Bahkan Buddha punya satu kemampuan yang nggak bisa dimiliki oleh para siswa lainnya. Contoh para arahat itu nggak memiliki itu, yaitu Buddha langsung mengajar sesuai dengan kapasitas batin seseorang. Jadi misalnya ini kita di sini semua ya, ketika Buddha mengajar, Buddha itu bisa langsung menembus hati kita masing-masing. Walaupun Buddha mengatakan satu kata, misalnya Buddha mengatakan, ini misalnya aja ya, kita katakan Buddha katakan anicca. Nah, kita bisa memahami semua kata-kata ini dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita, intelektual kita. Dan itu langsung bisa menggugah hati mereka sehingga mereka bisa memahami Dharma dengan sangat mendalam. Dan bahkan banyak yang mencapai kesucian. Karena memang ya kondisi-kondisi karma mereka mendukung. Dan metode yang diajarkan oleh Buddha dalam mengajarkan itu sangat luar biasa. Jadi jangan heran misalnya kalau kita baca sutta kan. Itu kan, wah ketika Buddha membeberkan Dharma, ada ratusan orang, ribuan orang mencapai kesucian Sotapanna. Yaitu karena apa? Karena yang paling utama adalah Buddha tahu cara mengarahkan mereka. Ya, cara langsung menembus ke hati seseorang. Karena setiap kita itu punya karakter, kita itu punya sifat yang berbeda-beda, watak yang berbeda-beda. Hanya seorang Buddha yang bisa langsung masuk ke dalam batin kita untuk mengarahkan kita. Buddha juga tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar. Selalu kata-katanya penuh dengan kebenaran, kelembutan, kasih sayang. Enggak pernah maki-maki gitu ya, kalau lagi emosi. Kalau lagi marah kan enggak ada itu. Buddha enggak pernah marah, karena sudah tidak ada kilesa lagi di dalam batinnya. Dan beliau selalu saja mengajarkan Dharma dengan terbuka, tidak menyembunyikan.
Kalau orang-orang sekarang kan istilahnya kalau misalnya kita belajar kungfu gitu ya. Ini ada 15 jurus. Gurunya nanti akhirnya motong satu jurus. 14 jurus saja yang diajarkan, satu jurus disimpan. Nanti takutnya muridnya ngelawan. Ini harus digunakan untuk apa? Nah, Buddha enggak. Buddha mengajarkan terbuka, tidak disembunyikan. Apapun juga diajarkan. Dari A sampai Z. Makanya Buddha katakan, siapapun juga yang mengikuti apa yang saya ajarkan, maka kalian juga bisa sama menjadi seperti saya. Artinya Buddha membuka. Nah, ini kan ditunjukkan oleh Buddha ketika beliau Mahaparinibbana di bawah pohon Sala. Meskipun sudah saat-saat mau memasuki Mahaparinibbana, beliau masih sempat bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai para siswaku, apakah masih ada yang kalian mau tanyakan? Apakah masih ada yang kalian ragu-ragukan?" Sehingga murid-muridnya ya semuanya merasa sudah menerima semua ajaran tanpa ada yang ketinggalan. Jadi Dharma itu sudah disampaikan oleh Buddha melalui beliau langsung tanpa ada yang ditinggalkan. Cuma memang Buddha ya mengajarkannya sesuai dengan kapasitasnya. Ada contohnya yang memang diajarkan kepada manusia, ya memang kebutuhannya misalnya dia cuma butuh pemahaman Dharma sedikit, ya dikasih sedikit. Tapi kalau dia butuh Dharma yang lebih banyak, diajarkan Dharma lebih banyak. Untuk para dewa, Buddha mengajarkan Dharma dengan cara yang berbeda. Tapi semuanya itu sudah diajarkan oleh Buddha. Nah, kemampuan yang seperti ini dimiliki oleh Buddha, karena apa? Karena Buddha itu ingin semua makhluk itu bisa bebas dari penderitaan. Agar semua makhluk itu bisa mencapai kesucian. Makanya beliau mengajarkan seluruh Dharma ini tanpa ada disembunyikan sama sekali. Kalau di dalam kitab suci kan kita mengetahui ada 84 pintu Dharma ya. Nah, istilahnya begitu. Ada 84 pintu Dharma. Artinya ada begitu banyak cara untuk kita bisa mencapai kesucian. Kalau kita mau betul-betul mempraktekkan apa yang sudah Buddha ajarkan. Zaman dulu kan Dharma itu disampaikan secara lisan, belum ada tulisan. Disampaikan, kita harus mengingatnya. Sekarang, wah kita sangat tergantung sekali sama buku, sama handphone ya. Kalau nggak ada begitu kita susah sekali. Karena kita tidak terbiasa untuk melatih menghafal. Bayangkan itu, dulu tuh Buddha sampaikan muridnya harus menghafal terus menerus. Dalam bentuk kumpulannya, ada mungkin 10 biku menghafalin Karanyameta Sutta, nanti sutta ini, sutta itu, terus mereka terus hafalin untuk mempertahankan Dharma itu bisa lestari melalui satu bentuk ajaran transmisi seperti itu. Nah, jadi Buddha sudah menyampaikan melalui ucapannya yang selalu benar, tidak pernah ada satu kebohongan di dalamnya. Yang penting kita mau mempercayainya atau tidak apa yang Buddha katakan. Itu perlu kita lakukan perenungan. Nah, kita juga perlu melihat aktivitas batin Buddha. Karena Buddha itu adalah makhluk yang telah sempurna dalam, kalau tadi kan ada dibaca Buddha Nusati ya. Buddha Nusati itu dijelaskan sebagaimana diterangkan di situ. Itipiso bhagawa arahang samma sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang gudo bhagawati. Ya, itipiso bhagawa, demikianlah sang Bhagawa ya, yang maha suci. Ya, beliau itu maha suci, suci pikirannya, suci ucapannya, suci tindakannya. Yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya. Jadi sempurna pengetahuannya,
juga sempurna tindak tanduknya. Jadi antara pikirannya, ucapannya, dan perbuatannya itu sejalan. Kalau kita sering kan melihat di dalam dunia ini, orang mikirnya apa, ucapannya apa, perbuatannya apa. Pikirannya A, ucapannya B, tindakannya C. Sering sekali kita melihat seperti itu kan. Karena begitu banyak kilesa sehingga mereka terbiasa dengan hal-hal buruk. Tapi Buddha itu antara pengetahuannya dengan ucapannya sama. Apa yang Buddha ucapkan, demikian juga pengetahuannya. Contohnya, kualitas Buddha itu, Buddha itu maha tahu dalam pengertian apapun juga yang ada di alam semesta ini, beliau mengetahuinya. Seperti diumpamakan seperti kalau kita meletakkan sebuah benda, contohnya kita letakkan sebuah apel di tangan kita di siang hari, kita dapat melihat apel itu dengan sangat jelas sekali. Artinya pengetahuan Buddha itu seperti itu. Di Sutta diterangkan demikian. Seandainya semua pohon yang ada di dunia ini, ditebang, kemudian dibakar pohon ini, kemudian jadi abu. Kemudian abu dari pohon ini dicampurkan di lautan, dicampur di lautan sehingga menyatu dengan air laut, dan itu sudah bertahan selama 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun abunya diambil, ditunjukkan ke Buddha. Buddha itu dapat mengetahui, oh abu yang ini berasal dari pohon apa, abu ini berasal dari ranting atau dari batang tengah atau batang bawah. Buddha dapat mengetahui itu semua. Karena pengetahuan yang namanya kemahatauan dari Buddha. Jadi Buddha itu punya kemampuan kemahatauan. Apapun juga Buddha mengetahui, semua alam semesta. Kenapa semua makhluk itu berbeda-beda? Ya, baik manusia, hewan, dan apapun juga. Apa penyebab utamanya, penyebab sekundernya. Itu semua diketahui Buddha dengan sangat jelas sekali. Bahkan Buddha mengetahui banyak kehidupan dari semua makhluk itu dengan sangat jelas. Oh, kenapa si A ini lahir begini? Dulu siapa orang tuanya, dia lahir di mana, semua diketahui dengan jelas. Itu merupakan kemampuan seorang Buddha. Ya, pengetahuannya seperti itu. Nah, belum lagi kalau kita lihat itu adalah belas kasih beliau. Belas kasih beliau itu sangat luar biasa kepada semua makhluk. Nah, jadi kita harus perhatikan ya. Pertama, Buddha sudah terbebas dari rasa takut. Tidak ada ketakutan dalam dirinya. Tidak ada ketakutan sedikit pun dalam dirinya. Dia sudah membebaskan dirinya dari rasa takut. Kalau kita masih punya rasa takut. Takut dalam berbagai macam hal yang berbeda-beda ya. Ada orang yang takut kecoa kan? Ada yang takut sama kegelapan. Ada yang takut sama air. Ada yang takut sama ketinggian. Itu yang baru, yang biasa-biasa. Belum lagi yang lain-lain mungkin. Nah, guru kita Buddha itu sudah membebaskan dirinya dari rasa takut. Kemudian yang kedua, Buddha itu mempunyai kemampuan untuk membimbing makhluk lain untuk terbebas dari rasa takut. Bukan hanya beliau saja yang terbebas dari rasa takut, tapi beliau juga mampu membimbing makhluk lain untuk terbebas dari rasa takut. Kalau beliau tidak bisa membimbing, itu kan repot ya. Diumpamakan seperti kayak contohnya ada seorang ibu yang nggak punya dua tangan, ingin menolong anaknya yang berada terhanyut di sungai. Itu kan susah. Nah, Buddha itu dia bisa menolong kita, bisa membantu kita, menyelamatkan kita dari rasa takut, ya, dari kegelisahan, dari kecemasan. Bukan hanya rasa takut dalam hal-hal yang
tidak menyenangkan, tapi Buddha juga bisa membebaskan kita dari bagaimana caranya agar kita bisa betul-betul memperoleh kesucian. Ya. Menghancurkan noda-noda batin kita, Buddha ajarkan itu caranya, metodenya. Bagaimana supaya kita bisa melemahkan kebencian kita terhadap seseorang, bagaimana kita bisa melemahkan iri hati kita, bagaimana caranya supaya kita bisa menghancurkan kesombongan kita. Itu semuanya ada metode-metode yang sudah beliau ajarkan kepada kita. Jadi kalau kita mau mengikutinya, maka kita juga bisa terbebas dari rasa takut kepada apapun juga. Kemudian kita tahu Buddha adalah makhluk sempurna yang selalu bertindak adil dan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Oh, ini karena suku saya, maka saya hanya membela suku saya, tidak seperti itu. Oh, saya hanya suka sama orang kaya saja, nggak suka sama orang miskin, tidak seperti itu. Oh, saya hanya suka sama komunitas saya saja, saya nggak mau yang lain. Oh, inilah bangsa pilihan saya, itu bangsa yang saya nggak suka, tidak seperti itu. Semua dikasihi Buddha dengan sama rata. Beliau tidak membeda-bedakan, baik yang kaya, yang miskin, ya, yang pintar, yang bodoh. Kita tahu di dalam kitab suci bagaimana Buddha banyak sekali menolong orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Baik pengemis, penyapu jalan, para pelacur, para orang-orang miskin, semua di mata Buddha itu sama. Beliau tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi duniawi yang ada. Dan dia juga tidak terpengaruh oleh suka dan tidak suka. Karena batinnya betul-betul diisi dengan cinta kasih. Kasih sayang. Kalau kita lihat di dalam kehidupan sekarang ini kan, misalnya kalau pas ada pemilihan gitu kan, oh para pemimpin apa yang mau caleg-caleg tentunya, itu kata-katanya bagus sekali ya. Oh, pokoknya kami akan membantu, membela seadil mungkin. Tapi setelah nanti selesai, dia akan bertindak tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Sering begitu. Kita juga masih suka melakukan satu bentuk diskriminasi di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa belajar dari Buddha tentang hal ini sehingga kemampuan kita juga akan bisa berkembang. Karena untuk mengembangkan hal-hal baik kita butuh contoh, kita butuh tauladan. Jadikanlah Buddha sebagai contoh dan tauladan kita ketika kita tidak menemukan hal-hal yang memuaskan di dunia ini. Ya, kadang-kadang di dunia ini kan kita susah untuk mencari contoh yang betul-betul ideal. Nah, jadikan Buddha sebagai contoh ideal. Kita bisa mencontoh sedikit demi sedikit sifat-sifat baik yang beliau miliki. Kenapa Buddha? Karena kita harus ingat, Buddha juga pada banyak kehidupan yang tak terhingga, dulu juga sama seperti kita. Ya, manusia yang terus, cuma bedanya adalah beliau melakukan kebaikan itu secara konsisten, tapi kita itu suka malas-malasan, pintua. Ya kan? Suka malas-malasan, tansing lah, nantilah, besok lah, lusa. Hari ini kita mau lakukan, hari ini kita baik, besok nggak semangat. Hari ini kita buat baik, dipuji kita seneng. Besok kita buat baik, dicela orang lain, udah, aku nggak mau lagi lah. Batin kita tuh masih suka ini terpengaruh oleh suasana. Nah, sedangkan Buddha ini ketika dia menjadi seorang manusia yang sudah mengenal Dharma, dia tetap terus melakukan kebaikan tanpa terpengaruh oleh pujian, celaan dan lain-lainnya. Itulah kenapa beliau tuh lebih cepat untuk mencapai kesucian. Nah, kalau kita bisa belajar untuk mengurangi
angin duniawi namanya ya, nggak terlalu banyak terpengaruh oleh pujian, celaan, mendapat keuntungan atau kerugian seperti itu, maka kita akan lebih stabil untuk bisa melakukan hal-hal baik itu dengan lebih mudah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, coba mari kita berusaha mengenal guru kita ini dengan sebaik mungkin, sehingga sada kita kepada Buddha itu tidak tergoyahkan. Bukan hanya dalam kehidupan saat ini saja. Tadi kan dalam lagu kan ada ya, ada keyakinannya ya dalam kehidupan ini ya. Tapi tidak tergoyahkan untuk selama-lamanya hingga bisa mencapai pencerahan tertinggi. Kan tujuan kita umat Buddha itu ada kan. Jangan-jangan ini saya harus tanya lagi nih. Gak tahu nih tujuan umat Buddha apa. Ayo. Adik-adik, umat Buddha itu tujuan hidupnya ada 3. Coba siapa yang tahu? Pernah dulu saya itu sampaikan di sini. Ayo. Masih ingat enggak? 3 tujuan hidup umat Buddha. Karena kan kita ikuti ajaran Buddha ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan kan. Bukan, oh karena papa mama saya agama Buddha, saya ikut-ikutlah agama Buddha. Enggak begitu kan. Kita sebagai umat Buddha punya tujuan. Dan apa yang Buddha ajarkan ini memang mengarahkan kita sampai kepada tujuan itu kalau kita mau mempraktekannya. Apa 3 tujuan hidup umat Buddha? Ini harus kita pahami betul-betul. Tujuan yang pertama adalah bagaimana supaya kita bisa memperoleh hidup yang bahagia dalam kehidupan saat ini. Kalau sudah menjadi umat Buddha tapi hidupnya banyak susah, banyak keksim, banyak panau, banyak kesulitan ini itu, berarti belum betul-betul jadi umat Buddha. Masih jadi umat Buddha KTP namanya itu. KTP-nya yang umat Buddha. Tapi dia belum betul-betul menerapkan apa yang Buddha ajarkan. Karena kalau udah betul-betul jadi umat Buddha, hidupnya itu selalu enjoy, bahagia. Karena bisa gunakan Dharma sebagai sarana untuk hidup bahagia. Contohnya bagaimana? Tadi kan bagaimana supaya kita hidup bahagia kan di dunia ini. Anda suka dipuji enggak? Coba saya tanya sekali lagi, suka dipuji enggak? Kalau dicela suka enggak? Dihina suka enggak? Nah itu saja kan sudah menunjukkan kita itu diskriminasi kan. Bagaimana mau betul-betul bahagia? Nah tujuan kita belajar Dharma adalah bagaimana kita bisa pelan-pelan memposisikan hal seperti ini. Kita ketika dipuji tidak berbahagia berlebihan, ketika kita juga dihina, dicaci maki, dibohongi orang juga kita tidak menderita secara berlebihan. Karena kita tahu sebabnya kan. Nah, contohnya karma itu harus betul-betul kita pahami, bukan hanya sekedar kita karma itu kalau kita pahami dengan baik ya Bapak Ibu sekalian, nggak perlu belajar hal-hal lain juga udah hidupnya bahagia itu. Karena apa? Buddha katakan tidak ada segala sesuatu terjadi tanpa sebab. Paham ya? Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Tidak ada yang namanya kebetulan. Di dunia ini tidak ada kebetulan. Nah contohnya kalau misalnya kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, kita ditipu orang misalnya lah ya. Ya itu bukan kebetulan, pasti ada sebabnya. Kalau enggak sebab sekarang yang kita buat, pasti ada sebab-sebab masa lampau. Sehingga kita enggak akan membenci orang itu kan. Awas kamu ya, saya harus balas dia, saya harus menyakiti dia. Rugi sendiri kita akan membuat siklus yang lebih panjang kan. Tapi kalau kita oh iya, pastilah saya dulu pernah merugikan orang lain. Mungkin dulu saya pernah mencuri milik orang lain lebih banyak. Sehingga sekarang pada saat yang tepat, meskipun saya melakukan hal baik, hal ini matang. Ya sudah saya terima dengan pengertian. Begitu kita mampu menerima dengan pengertian, maka utang-utang karma kita ini selesai. Nah kita harus belajar gitu sehingga kita nggak menderita. Walaupun kita mengalami kesulitan, kita bisa makan dengan enak, tidur dengan tenang, ya kan? Nggak stres.
Nah itu tujuan umat Buddha, pertama hidup bahagia di dunia ini. Jadikan dharma, ya apa yang Buddha ajarkan sebagai pedoman. Yang kedua, kalau sudah jadi umat Buddha, mati itu harus masuk surga. Jangan sampai mati terjatuh di 4 alam rendah. Tahu ya 4 alam rendah ya? Terlahir sebagai binatang, atau terlahir sebagai setan kelaparan, hungry ghost, atau terlahir sebagai makhluk neraka. Ini udah parah nih. Umat Buddha tapi durhaka sama orang tuanya. Wah ini kan payah ini. Bukan umat Buddha itu berarti kan. Ataupun melakukan hal buruk yang mengerikan. Ataupun juga terlahir sebagai ya makhluk-makhluk itulah asura. Nah pokoknya tekad sebagai seorang umat Buddha bagaimana tidak terlahir di 4 alam rendah. Bertekad untuk terlahir lagi sebagai manusia atau terlahir di alam-alam para dewa. Itu kalau dia ngerti agama Buddha. Jadi kita sebagai umat Buddha itu tidak menjalankan kehidupan ini dengan asal-asalan, apa adanya. Kita menjadikan ajaran Dharma ini sebagai ya simbol-simbol saja. Padahal Dharma ini sebagai pedoman kok. Dan yang pasti yang ketiga, tujuan terakhir kita sama-sama adalah ingin mencapai Nibbana, tujuan terakhir umat Buddha. Kalau nggak ada niat seperti itu, wah udahlah, amsyong nanti. Lahir mati, lahir mati, lahir mati terus menerus di dalam samsara. Pikirnya enak, lahir mati terus. Meskipun terlahir di alam dewa, nanti habis karma baiknya bisa jatuh loh di tempat yang lain. Apalagi kalau di alam dewa lupa diri, banyak dewa yang lupa diri loh. Oh senang-senang sekali, enjoy. Dewa juga karena masih ada keserakahannya, kebenciannya, masih suka buat jahat di sana. Akhirnya lupa diri, mati, terlahir di ini. Apalagi kalau dia buat baiknya itu enggak berdasarkan ajaran Dharma, sehingga sangat melekat sekali, bahaya juga. Nah tujuan terakhir kita tuh bagaimana kita mencapai pembebasan, ya Nibbana. Nah itu sebagai tambahan tadi ya. Jadi kita harus tahu tujuan hidup kita sebagai umat Buddha ada 3 tadi. Ya yang harus kita pahami, kita imani dengan cara kita menjadikan Buddha sebagai sosok guru agung yang mulia, sebagai tauladan kita sekarang dan untuk selama-lamanya hingga kita bisa mencapai pencerahan tertinggi. Ya demikian, sebelum saya akhiri, kalau ada yang mau bertanya silakan. Biasanya sampai jam berapa nih? Sampai jam udah lewat ya? 12:07, udah lewat. Ada yang mau bertanya? Kita diskusi sejenak. Ancuat, kok nggak ada? Sama Nera mungkin ada yang mau didiskusikan? Sehubungan dengan Buddha tadi? Ada pemahaman-pemahaman baru nggak tentang apa yang disebut dengan kualitas ucapan Buddha, pikiran Buddha, aktivitas Buddha. Jadi aktivitas Buddha itu selalu berhubungan dengan kebijaksanaan dan cinta kasih. Aktivitas batinnya itu, nggak ada yang lain-lain. Nggak ada tuh Buddha tuh pernah berpikir, aduh aku kepingin sekali santai sejenak ngopi dulu di Koktong sampai enjoy. Aduh atau aku kepingin capek kali nih, udah capek kali mau refleksi dulu aku di mana. Nah, nggak ada kayak gitu. Aktivitas Buddha sepenuhnya setelah beliau menjadi Buddha itu hanya cinta kasih kepada semua makhluk. Kan Anda tahu ya, mudah-mudahan sudah mendengar tentang Buddha itu sangat cinta kasih kepada semua makhluk sehingga bahkan tidurnya aja pun juga 1-2 jam saja satu hari. Dari pagi dini hari sudah bangun mengajarkan ya bermeditasi, mengajarkan dharma kepada para biku sampai larut malam nanti masih mengajar. Jam 1 itu mengajarkan para dewa-dewa datang. Setelah itu beliau meditasi jam 2 jam 3 gitu. Tidurnya 1-2 jam aja. Itu pun enggak betul-betul tidur kayak kita kan, tidur lupa diri. Buddha itu senantiasa eling. Ya. Selama
45 tahun seperti itu. Jadi sangat efektif sekali guru kita ini melakukan hal-hal bajik dalam hidupnya, tidak menyia-nyiakan waktu sehingga betul-betul memberikan manfaat. Nah, untuk itulah kita penting sekali menumbuhkan keyakinan sepenuhnya kepada Buddha. Saya sarankan ketika kita sudah menjadi seorang umat Buddha, tanamkan keyakinan yang kuat. Saya berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha sekarang dan untuk selama-lamanya hingga saya mencapai Nibbana. Tidak gampang tergoyahkan oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Ya. Jangan gampang ditukarkan dengan yang lainnya. Karena keyakinan kita itu bisa menyelamatkan kita dalam banyak kehidupan. Kalau hal-hal duniawi ini hanya dalam duniawi ini saja bergunanya. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.